Dendam kesumat arwah jerangkong tua arwah. Dukun sesat yang menaruh dendam kepada para pembunuhnya. Dukun Karangselo, sebuah dusun terpencil di lereng Gunung Merapi, dengan kabut abadi yang selalu menyelimuti kehidupan masyarakatnya, dan hutan lebat angker yang dikeramatkan. Di dusun Karangselo, ada aturan yang selalu dijaga oleh warganya. Satu pantangan yang tak boleh dilanggar. Jangan mendekati sumur Matiroso saat malam Jumat Kliwon, apalagi membawa api atau cahaya. Konon, di dasar sumur itu terkubur arwah jerangkong tua, sosok dukun hitam tulang belulang yang dibakar hidup-hidup oleh warga desa 70 tahun yang lalu, sebab banyak korban karena ilmu hitamnya. Namun, rasa penasaran seorang gadis kota bernama Diana malah membangkitkan dendam kesumat sang arwah. Babak 1. Pantangan yang dilanggar. Diana adalah anak Jakarta yang datang berkunjung ke dusun Karangselo untuk menemui neneknya saat liburan sekolahnya. Dusun yang sangat indah dan asri. Udara di sini benar bersih. Lain dengan Jakarta yang udaranya sangat kotor. Warganya yang baik dan ramah membuat aku jadi senang tinggal lebih lama di dusun ini. Ia mendengar cerita dari anak-anak desa tentang sumur Matiroso dan sosok jerangkong tua, dukun bertulang kering kerontang yang menjadi legenda yang menakutkan bagi warga dusun Karangselo. Dalam kisah legenda itu, sang dukun memakan janin bayi untuk memperpanjang umur dan minum darahnya untuk kesaktian dan kekebalan badan. Namun cerita itu dianggap Diana hanya mitos. Ia menertawakannya. Saat malam Jumat Kliwon, untuk konten sosial medianya, Diana pergi ke sumur terlarang itu sambil membawa senter dan lilin merah. Tanpa tahu itu adalah warna yang dibenci arwah jerangkong tua. Diana bertemu dengan Pak Karta. Pak Karta mengingatkan supaya Diana segera mematikan senter dan lilin merah itu, dan Pak Karta mulai menceritakan kisah Yasen terjadi 70 tahun yang lalu di dusun ini. 70 tahun yang lalu, ada seorang dukun yang menerapkan ilmu hitam di dusun ini. Dia mencuri bayi yang baru dilahirkan dan memakannya, katanya untuk umur panjang, dan meminum darahnya untuk ilmu kebal. Warga gempar dan memutuskan untuk menangkap dan berniat menyerahkan pada pihak berwajib. Tapi, kemudian warga semakin emosi dan mereka terutama keluarga yang bayinya diculik, membakarnya hidup. Rumah gubuk itu habis dilalap ganasnya api. Tapi sebenarnya, berita tentang dukun itu tidak benar. Bayi yang katanya diculik itu, ternyata saat lahir dia sudah mati dan dikubur oleh dukun bayi. Dan kisah tentang dukun itu ternyata hanya karangan seseorang untuk menyingkirkan sang dukun Pak Didi. Karena masalah hutang piutang dan urusan sengketa lahan. Kami sungguh menyesal ini bisa terjadi. Diana merasa ngeri mendengar kisah dukun ilmu hitam yang tragis itu. Tanpa sengaja, ia menjatuhkan lilin merah ke dalam sumur. Tiba-tiba suara serak terdengar. Siapa yang membangunkanku? Keesokan harinya, warga dusun digemparkan dengan kematian Pak Karyo, penjaga makam. Tubuhnya ditemukan kering seperti jerami, matanya kosong, dan bibirnya tergigit sendiri, seolah ketakutan luar biasa. Lalu, satu demi satu warga yang dulu menurunkan dan membakar jerangkong tua itu mulai mati mengenaskan. Dan pada akhirnya, seluruh warga dusun Karangselo mati dengan mengerikan. Suatu malam Diana merasa ada yang memanggil namanya. Dia tanpa sadar mengikuti arah suara itu. Dan terdengarlah suara, "Kamu yang membangunkan aku. Sekarang kamu harus ikut menemani aku ke dalam kubur." Diana tiba-tiba tersadar. Dia mengamati sekelilingnya. Diperhatikannya dusun yang menjadi sunyi, menakutkan. Tidak, ini bukan salahku. Tolong, teriak Diana. Dalam pikiran Diana selalu muncul sesosok jerangkong tulang belulang tanpa kulit, dengan wajah yang mengerikan. Dia mengulurkan tangannya seakan-akan mau menarik dan menangkap tubuh Diana.
Kesini gadis manis. Jangan takut. Aku butuh teman. Kamu yang membangunkan aku. Sekarang kamu harus ikut menemani aku ke dalam gelapnya kubur. Diana berteriak sekeras-kerasnya. Tiada seorang pun yang datang, hanya hembusan angin kesunyian. Hanya suara jerangkong yang ada di kepalanya. Diana berlari sekencang-kencangnya, dan dia memasuki hutan. Dusun yang dulunya indah dan damai, sekarang menjadi dusun mati dan menakutkan. Muncullah legenda arwah jerangkong tua. Sedangkan Diana, tidak ada yang tahu keberadaannya, seperti hilang di telan bumi.